Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian sehat ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Acep pada pembelajaran tematik kelas 6. Yang hari ini kita akan masuk ke tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Silahkan dibuka pada halaman 1. Materi tema 2 ini Alhamdulillah tepat sekali dengan bertepatan dengan bulan kemerdekaan atau bulan Agustus, yang pada tanggal 17 Agustus kemarin kita menyaksikan atau mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka yang ke-76 tahun ya. Oke, kemudian simak di bagian halaman 1 bagian atas subtema 1, rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia ini memiliki banyak keragaman, dari mulai bahasa, agama, kemudian adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, bahkan sampai makanan khas daerah ya. Namun dengan perbedaan tersebut tidak menjadikan permusuhan, namun menjadikan Indonesia semakin banyak keberagaman dan juga semakin kaya akan budayanya ya. Indonesia ini memiliki satu semboyan yang bernama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Kemudian setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain ataupun dari televisi ya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Di bawah ini ada satu teks proklamasi. Kalau di buku yang punya Pak Acep cukup tidak jelas ya. Di sana ada bayang-bayangnya. Untuk lebih jelas silahkan simak video pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bagaimana kesan kalian terhadap tadi mendengarkan Bapak Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi? Setelah kalian tadi mendengarkan ataupun membaca teks proklamasi, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Kalian tidak usah mendiskusikan, cukup tuliskan saja. Jawab sesuai pertanyaan yang ada di atas. Itulah tugas pertama kalian. Ya, kita lanjutkan pada tugas kedua kalian. Di sini ada satu teks pada halaman 2. Silahkan baca teks berikut dalam hati. Teks ini berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pak Acep akan coba bacakan sedikit dan juga simpulkan ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Jadi pada saat dua kota penting di Jepang ini dibombardir oleh Amerika, ini adalah peluang emas atau kesempatan yang sangat baik
untuk bangsa Indonesia menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, kemudian ada Sayuti Melik, ada Soekarni, dan ada juga Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, dari sana dengan bangga kita menyatakan bahwa Indonesia merdeka dari tangan penjajah ya. Oke. Ya, kita masuk ke tugas kedua kalian. Di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah mengenal ada rumus 5W plus 1H ya. Yang keenamnya itu semuanya berasal dari kata bahasa Inggris ya. Nah, kita kan ke bahasa Indonesia saja ya. Ada kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di sini kalian dituntut untuk menuliskan satu pernyataan ya, masing-masing ke-6 kolom ini. Satu pernyataan. Ingat ya, pernyataan dengan pertanyaan itu beda ya. Kalau pernyataan itu berisikan tentang informasi yang terdapat dalam teks tadi, diakhiri dengan tanda titik ya. Kalau pertanyaan itu berisikan tentang kita bertanya dan diakhiri dengan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, misalkan Pak Cipu akan kasih contoh satu, misalkan dari kata siapa. Kita buat dulu ininya ya, pertanyaannya, tapi nggak usah ditulis. Misalkan gini, siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ya, maka kita tulis pernyataannya di sana. Yang telah menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Titik. Nah, itu adalah satu pernyataan. Ya, silahkan lanjutkan dan menuliskan kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk lebih mudah, kalian buat dulu konsep dalam pertanyaannya ya. Apa yang akan kalian tanyakan? Nah, jawabannya itu berupa pernyataan. Kalian tuliskan pada kolom yang 6 ini ya, pada halaman ketiga. Setelah itu kita lanjutkan ke tugas ketiga kalian pada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini kita akan lewat dulu ya halaman 8, halaman 9. Kita akan masuk pada halaman 11. Di sini kita mengenal ada tarian ya, tarian daerah. Silakan kalian baca. Kemudian buka halaman 12. Ya, ini halaman 11 dan halaman 12 kalian baca ya tanpa mengerjakan tugas yang di sini ya, tidak usah. Nah, pada halaman 13 di sini kita mengenal yang namanya pola lantai ya. Pola lantai itu adalah pola yang dibuat oleh penari ya, atau garis yang dilalui oleh penari ya. Ada pola lingkaran, pola vertikal, horizontal, kemudian diagonal, zigzag, dan lain-lain. Masih ingat kan? Pelajaran kelas 5 dan kelas 4 ya. Yang di kelas 6 ada lagi. Nah, kalian bisa baca, bisa lihat ya. Nah, kemudian tugas yang ketiga dibuka pada halaman 14. Pada halaman 14 ada 2 soal ya, cukup mudah. Nah, temukan berbagai tarian daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Kalian boleh menyebutkan lebih dari satu tarian ya, baik itu yang asli dari daerah kalian, misalkan dari Sunda ataupun dari Jawa Tengah, ataupun tarian yang kalian ketahui ya. Di tugas yang ketiga ini, untuk bagian pertamanya, temukan berbagai tari daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Jadi kalian boleh menuliskan lebih dari satu tarian, kemudian tuliskan juga nama pola lantainya ya. Nah, kalau yang nomor keduanya ini kalian tidak usah mempraktikkan ya, nanti saja kalian cukup menggambarkannya saja ya. Apakah polanya itu diagonal atau lingkaran atau zigzag ataupun yang lainnya ya. Untuk hari ini itu saja, ada 3 tugas dikerjakan. Insya Allah tidak akan terlalu banyak. Jika sudah
difotokan, kirimkan ke nomor apa aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.